Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan modul jaringan komputer dosen pengampu Hendrik Sitya Utomo, ST MMSI, disusun oleh Akrun Zaki Rehan Fadila, saya sendiri dengan NIM 2101402005. Teknik Rekayasa Komputer dan Jaringan Politeknik Negeri Tanah Laut 2021. Kata pengantar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas modul jaringan komputer semester 1 ini. Adapun tujuan penulisan modul ini untuk memenuhi tugas dosen Hendrik Sitya Utomo, ST MMSI pada mata kuliah jaringan komputer. Selain itu juga melalui modul ini bertujuan untuk menambah wawasan bagi para pembaca dan si penulis. Penulis menyadari bahwa sebagai mahasiswa yang ilmu pengetahuannya belum seberapa, sehingga modul ini masih memiliki kekurangan. Maka dari itu, diharapkan adanya kritik dan saran yang positif agar modul ini menjadi lebih bermanfaat. Mulai hari 6 Oktober 2021, penulis. Daftar isi terdiri dari kata pengantar, daftar isi, pertemuan 1-8, dan daftar pustaka. Pertemuan 1, pendahuluan jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tugasnya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau servis. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien, dan yang mengirim layanan disebut server. Desain ini disebut dengan sistem client-server yang digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer, yang pertama ada resource sharing, kedua ada high capability, ketiga ada saving money, keempat ada scalability. Klasifikasi jaringan komputer menurut jarak. Personal Area Network atau PAN. Jarak antar individu minimal 10 meter. Local Area Network atau LAN, jaringan komputer yang meliputi area geografi yang kecil, misalnya home, school, office, dan building. Cluster Area Network atau CAN, jaringan komputer yang menghubungkan 2 atau lebih LAN. Metropolitan Area Network atau MAN, jaringan komputer yang menghubungkan 2 atau lebih LAN atau CAN, namun hanya terbatas pada kota atau metropolitan area. Wide Area Network atau WAN, mencakup area geografis yang luas, antar kota, antar negara, bahkan antar pulau. Global Area Network atau GAN, model jaringan yang mendukung komunikasi mobile melalui berbagai wireless LAN, jangkauan satelit. Internet Network, internet koneksi jaringan antara masyarakat umum, industrial, akademisi, komersial, pemerintah. Intranet atau Internet Network of a Company, Extranet, Internet Network of a company that possibly exert information to public area, Internet atau World Wide Interconnection. Klasifikasi jaringan komputer menurut fungsi terdiri dua. Yang pertama ada client server dan yang kedua ada peer-to-peer. Media transmisi ada copper media atau kabel dan wireless media tanpa kabel. Pertemuan kedua, konfigurasi jaringan dan porotan jaringan. Ada router adalah perangkat JRPAM yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN. Yang kedua ada hub, merupakan multiport repeater. Yang ketiga ada switches, merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer. Keempat ada access point, terdiri dari antena dan transceiver. Repeater adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan. Modem merupakan kepanjangan dari modulator dan demodulator. Bentuk komunikasi dua arah, di mana modem bisa melakukan proses perubahan data sinyal digital menjadi analog.
Bridges adalah sebuah piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan. Pertemuan ketiga, pengkabelan. Kabel jaringan adalah kabel yang menghubungkan antara komputer dengan komputer. Ada koaksial kabel, twisted kabel, fiber optik, dan wireless. Pertemuan 4, subnetting, merupakan proses memecah satu kelas IP address menjadi beberapa subnet dengan jumlah host yang lebih sedikit. Terdapat dua tipe IP address. Yang pertama ada public IP address dan yang kedua ada private address. Pertemuan 5, OSI layer. OSI, kepanjangan dari Open System Interconnection, adalah suatu susunan atau kerangka jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan dalam 7 lapisan. Digunakan sebagai titik referensi untuk membahas spesifikasi protokol. Layar pada OSI 1 terdapat 7 layar, layar OSI 2, layar OSI 3, 7 OSI layar. Yang pertama ada application, prosedur penyambungan, yang kedua ada presentation, tanggung jawab untuk mempersiapkan data, ketiga ada session, diperlukan untuk berkomunikasi lapisan, keempat transport, berperan sebagai penanggung jawab, kelima network, jaringan berfungsi untuk memberikan jalur, keenam data link, memberi jalur, tujuh ada physical, bertanggung jawab mentransmisikan data. Tujuan OSI untuk membentuk standar aturan komunikasi sehingga dapat terjalin interkomunikasi dari sistem yang berbeda. Contoh kegunaan, OSI dapat membahas dan mempelajari tentang 13 jas, 13 al, 13 secara detail, dan lain-lain. Pertemuan 6, dasar routing. Routing protokol adalah suatu aturan yang mempertemukan informasi routing yang akan membentuk sebuah 14 jas 14 routing, sehingga pengalamatan pada paket data yang akan dikirim menjadi lebih jelas. Routing protokol dibagi menjadi dua. Yang pertama ada interior routing protocol. Routing Information Protocol atau RIP, Open Short Password SPF, Exterior Routing Protocol, Exterior Gateway Protocol atau EGP, Border Gateway Protocol BGP, pengaturan routing dalam sebuah jaringan organisasi protokol routing IP, konfigurasi dan verifikasi RIP. Pertemuan 7, dasar mikrotik. Mikrotik adalah sistem operasi yang berbasis perangkat lunak atau software maupun perangkat keras atau hardware yang dipergunakan untuk menjadikan komputer sebagai router sebuah jaringan. Produk mikrotik terdiri dari hardware, router, switch, antena, software terdiri dari mikrotik router, Pertemuan 8, routing OSPF RIP. OSPF atau Open Short Part First. OFS merupakan 17 jas, 17 al, 17 routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area. OSPF memiliki beberapa tipe area, diantaranya backbone, standard, stop area, dan not stably area. Daftar pustaka.